9 cara membaca laporan keuangan perusahaan saham. Apa itu laporan keuangan perusahaan? Sebelum kita mengulas tips membaca laporan keuangan perusahaan, sebaiknya pahami dulu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan adalah dokumen tertulis yang memuat operasi bisnis perusahaan dan situasi atau kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Berhasil atau tidaknya suatu investasi pada suatu perusahaan tergantung pada kondisi keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dalam mempelajari, sangat penting untuk memahami laporan keuangan suatu perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Simak 9 tipsnya membaca laporan keuangan perusahaan berikut ini. Pertama, mengetahui apa itu laba bersih perusahaan. Salah satu tolak ukur yang digunakan investor dalam memilih perusahaan adalah laba bersih perusahaan. Tentu saja, jika perusahaan dapat mencapai laba bersih yang menjanjikan dan terus tumbuh dalam jangka panjang, investor akan menemukan peluang pengembalian yang menjanjikan di perusahaan. Salah satu yang perlu Anda pahami saat membaca laporan keuangan perusahaan. Jika perusahaan memiliki keuntungan tahunan yang menjanjikan, berinvestasi di dalamnya layak untuk dipertimbangkan. Tentu saja, kita tidak ingin mengambil risiko berinvestasi di perusahaan dengan pendapatan bersih yang rendah. Kedua, hutang rendah atau maksimum sama dengan nilai ekuitas. Hutang rendah atau maksimum sama dengan nilai ekuitas dalam laporan keuangan biasa disebut sebagai kewajiban. Jadi jangan heran jika tidak ada kewajiban tertulis. Hati-hati bila hutang atau nilai hutang lebih besar dari nilai ekuitas. Namun, ada saja yang dianggap wajar nilai utang sama dengan ekuitas. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang membayar bunga atas hutangnya, seperti utang bank atau obligasi kecil. Karena jenis utang ini, pembayaran bunga menjadi beban operasional perusahaan dan mengurangi laba bersih. Hutang bank berbeda dengan hutang bisnis. Ketika tidak ada bunga dalam hutang bisnis, misalnya, membeli bahan baku dan membayar kemudian, nilai pembayaran tetap sama. Ketiga, pastikan adanya investasi pribadi dari pemilik perusahaan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahaan, periksa laporan keuangan perusahaan untuk melihat apakah pemilik perusahaan telah menginvestasikan pendapatannya di saham perusahaan. Mengapa hal ini harus Anda lakukan? Dengan mengetahui bahwa pemilik perusahaan juga menginvestasikan uang pribadi mereka di perusahaan, akan muncul rasa aman bagi Anda sebagai investor, ketenangan pikiran untuk berpartisipasi dalam berinvestasi di perusahaan. Itu berarti perusahaan tersebut akan melakukan segala kemungkinan untuk memastikan pertumbuhan bisnisnya. Keempat, gunakan laporan arus kas untuk memantau kinerja perusahaan. Hal penting yang tidak boleh terlewatkan saat membaca laporan keuangan adalah arus kas atau cash flow keluar masuk suatu bisnis. Pasalnya, arus kas ini bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kinerja perusahaan secara keseluruhan, sehingga nantinya Anda bisa memilih tips trading saham yang paling sesuai dengan situasi arus kas tersebut. Ini mengacu pada arus kas untuk menghasilkan pendapatan dan bagaimana uang itu digunakan untuk menumbuhkan operasi perusahaan. Arus kas positif berarti perusahaan tumbuh dengan baik dan dapat menarik lebih banyak investor. Kelima, pertimbangkan margin perusahaan. Tips trading saham yang harus diikuti saat membaca laporan keuangan adalah dengan melihat margin perusahaan. Pastikan perusahaan Anda memiliki margin keuntungan yang tinggi atau mengalahkan pesaingnya di industri yang sama. Margin keuntungan yang perlu dipertimbangkan adalah margin keuntungan perusahaan secara keseluruhan dan margin keuntungan penjualan produk. Untuk mengetahui kekuatan perusahaan di pasar, Anda dapat menghitung tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Perhitungan memberitahu Anda apakah penjualan perusahaan akan naik atau turun.
Jangan lupa untuk membandingkan persentase penjualan perusahaan dengan pesaingnya. Keenam, membayar dividen. Data yang berkaitan dengan pembayaran laba bersih perusahaan atau pembagian dividen dilaporkan dalam laporan keuangan. Investor dapat menemukan informasi ini di internet. Data dividen ini sangat penting, sebab perusahaan bisa saja menuliskan laba bersih sekian rupiah. Tetapi kalau tidak bayar dividen, perolehan laba tersebut dapat diragukan kebenarannya. Ketujuh, pengembalian ekuitas return on equity, ROE, di level 15% atau lebih. Return on equity adalah tingkat pengembalian investasi. Setiap keuntungan menghasilkan setidaknya 15% lebih banyak laba bersih per tahun. Return on equity adalah indikator paling dasar dari analisis fundamental. Jika return on equity bagus, laporan keuangan lainnya kemungkinan juga bagus. Namun jika kurang dari 15%, berarti perusahaan tersebut tidak menguntungkan. Untuk apa saham dibeli? Perusahaan baik, laba bersih atau laba periode meningkat. Misalnya, laba bersih untuk periode yang berakhir tanggal 30 September tahun 2020 meningkat dibandingkan tanggal 30 September tahun 2019. Hal yang sama berlaku untuk saham secara keseluruhan. Kedelapan, saldo pendapatan positif dan jumlahnya lebih besar dari modal disetor. Pada bagian ekuitas laporan keuangan terdapat nilai modal disetor dan nilai tambahan modal disetor, total. Kemudian ada nilai saldo laba, jumlahkan. Saldo laba harus positif, tidak negatif, dan jumlah totalnya harus lebih besar dari total modal disetor. Ini adalah nama perusahaan yang terus berkembang. Jika saldo laba yang tercatat negatif atau saldo laba tercatat minus, berarti di masa lalu, perusahaan tersebut negatif terus. Jika laba positif dan nilainya lebih kecil dari total nilai modal disetor, berarti tidak baik. Ada dua kemungkinan. Pertama, laba perusahaan hingga saat ini tidak signifikan, beroperasi segitu-gitu saja. Atau kedua, modal tidak bertambah karena keuntungan besar justru dihabiskan untuk pembagian dividen. Kesembilan, pajak minimal 25% dari laba usaha. Perusahaan yang sahamnya layak dibeli mesti menunjukkan bahwa bebannya tidak terlalu besar. Misalnya, tidak ada bunga pinjaman. Hanya 25% beban pajak dari aba operasi sebelum pajak. Investor harus berhati-hati. Ada beberapa perusahaan memiliki beban pajak kurang dari 25% dari laba operasi. Kemungkinan itu bukan laba real. Hanya tercatat di pembukuan saja. Siapapun yang ingin berinvestasi saham dan mendapatkan keuntungan besar harus memahami pentingnya membaca laporan keuangan perusahaan sambil menerapkan 9 tips tadi. Jika Anda ingin berinvestasi dengan sukses dan menghasilkan keuntungan besar, bacalah laporan keuangan perusahaan. Tidak hanya hasil keuangan terbaru, tetapi juga hasil keuangan masa lalu. Contoh laporan keuangan pertama setelah IPO di Bursa Efek Indonesia, lalu baca juga laporan keuangan 5 atau 10 tahun lalu. Buang rasa malas belajar dan dapatkan bekal di perusahaan, semoga bermanfaat.